Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas asumsi dan implikasi pendidikan orang dewasa dan hambatan implikasi asumsi pendidikan orang dewasa. Yang pertama adalah konsep diri, di mana orang dewasa telah memiliki konsep diri yang matang dan tidak tergantung pada orang lain. Hal ini berimplikasi dalam proses pendidikan. Yang kedua adalah pengalaman. Setiap orang dewasa memiliki pengalaman yang berbeda dengan pengalaman orang dewasa lainnya, sehingga peserta diklat orang dewasa dapat dijadikan sumber belajar dan penekanan dalam proses belajar bersifat aplikatif praktis. Yang ketiga adalah kesiapan untuk belajar. Orang dewasa akan belajar apabila apa yang dipelajari sesuai dengan peranan sosial yang diembannya. Karena itu, proses belajar hendaknya disusun berdasarkan peranan sosial. Yang keempat adalah orientasi terhadap belajar. Orang dewasa mau belajar apabila dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah mereka. Implikasinya dalam proses belajar mengajar, fasilitator berperan sebagai pemberi bantuan kepada peserta. Selanjutnya adalah implikasi dari masing-masing asumsi. Implikasi dan asumsi tentang konsep diri. Yang pertama, iklim belajar perlu diciptakan sesuai dengan keadaan orang dewasa seperti ruangan, peralatan, kerjasama yang saling menghargai. Yang kedua, peserta diikutsertakan dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, peserta dilibatkan dalam proses perencanaan belajarnya. Yang keempat, evaluasi belajar dalam proses belajar secara andragogi menekankan kepada cara evaluasi diri sendiri. Implikasi dari asumsi tentang pengalaman. Yang pertama, proses belajar ditekankan kepada teknik yang sifatnya menyadap pengalaman seperti diskusi, metode kasus, simulasi, latihan praktek, metode proyek, demonstrasi, bimbingan, dan seminar. Yang kedua, penekanan dalam proses belajar pada aplikasi praktis. Yang ketiga, penekanan dalam proses belajar adalah belajar dan pengalaman. Selanjutnya, implikasi dari asumsi tentang kesiapan belajar. Yang pertama, urutan kurikulum dalam proses belajar orang dewasa disusun berdasarkan tugas perkembangannya dan bukan disusun berdasarkan urutan logik mata pelajaran atau berdasarkan kebutuhan kelembagaan. Yang kedua, adanya konsep mengenai tugas-tugas perkembangan pada orang dewasa akan memberikan petunjuk dalam belajar secara kelompok. Selanjutnya, implikasi dari asumsi tentang orientasi terhadap belajar. Yang pertama, para pendidik dewasa bukanlah berperan sebagai seorang guru yang mengajar mata pelajaran tertentu, tetapi ia berperan sebagai pemberi bantuan kepada orang yang belajar. Yang kedua, kurikulum dalam pendidikan untuk orang dewasa tidak diorientasikan kepada mata pelajaran tertentu, tetapi berorientasi kepada masalah. Yang ketiga, oleh karena orang dewasa dalam belajar berorientasi pada masalah, maka pengalaman belajar yang dirancang berdasarkan pula kepada masalah atau perhatian yang ada pada benak mereka. Yang pertama adalah lemahnya motivasi. Banyak orang dewasa merasa bahwa dirinya sukar untuk dilatih. Mereka kurang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan terlalu tua untuk belajar, sehingga motivasi mereka rendah dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua adalah sulit melupakan kebiasaan. Orang dewasa sering mempunyai kesulitan untuk memperbaiki kesalahan yang menjadi kebiasaan. Mereka cenderung mengulangi terus-menerus walaupun tahu bahwa mereka berbuat salah. Yang ketiga adalah daya ingat yang kurang baik. Orang dewasa mempunyai daya ingat yang kurang baik atau sering lupa sebagai pengaruh usianya. Yang keempat adalah penolakan terhadap perubahan. Orang dewasa mempunyai kesulitan dalam menerima gagasan, konsep, metode, dan prinsip baru. Seolah-olah mereka sudah yakin apa yang mereka ketahui dan alami telah baik dan benar, sehingga sering menolak sesuatu yang baru. Penolakan terhadap perubahan tersebut mengakibatkan mereka bertindak otoriter sebagai cara untuk mempertahankan diri.